Bab 4152. Kamu tidak pantas untuk aku telan. Beberapa orang menjadi gugup, menatap pertempuran di atas panggung. Karena pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib Eric Kin dan Toby Kyu, tapi juga sangat mungkin menentukan hidup dan mati mereka. Berhenti. Saat dia bergegas menuju Eric Kin, Toby Kyu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Energi hitam dari tubuhnya mengalir keluar dan berkumpul di sekelilingnya untuk membentuk pedang panjang hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Toby Kyu menghembuskan energi hitam dan pedang tajam ini terbang dengan keras, menembak Eric Kin. Meskipun merupakan materi energi hitam, namun sinar matahari dibiaskan pada ribuan pedang tajam dan bilah tajam memancarkan udara dingin. Sama seperti esensinya, jika jatuh pada tubuh manusia, tidak ada bedanya dengan pisau spiritual yang asli. Tidak ingin langsung menelan aku. Kamu jangan menyesalinya. Saat pedang hitam itu menghantam, sosok Eric Kin tiba-tiba menghilang. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Toby Kyu mencibir dengan percaya diri. Tepat setelah Eric Kin menghilang, Toby Kyu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Dalam suara siulan, pedang tajam ini melesat ke udara lagi. Sosok Eric Kin muncul kembali, masih di jalur terbang pedang tajam, sehingga berkedip lagi. Namun, kemanapun Eric Kin terbang, pedang energi hitam ini seperti belatung tarsal, terus mengikutinya seperti bayangan. Eric Kin, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Toby Kyu mencibir dan mengangkat tangannya lagi. Energi hitam di sekujur tubuhnya melonjak ke langit kali ini, tersebar di udara dan tiba-tiba menerbangkan hantu hitam dengan panjang sekitar 1 meter. Setelah hantu-hantu ini muncul, mereka menjerit dan bergegas menuju punggung Eric Kin dengan kecepatan tinggi. Ada ribuan bilah tajam hitam di depan dan ratusan hantu hitam di belakang. Untuk sesaat, Eric Kin diselimuti energi hitam. Namun itu belum berakhir. Toby Kyu meraung keras dan sekali lagi memuntahkan energi hitam dari mulutnya. Kabut hitam yang menembus langit langsung mengembun menjadi 10.000 tali hitam, yang melilit tubuh Eric Kin dalam sekejap. Merasakan rantai yang lengket dan keras ini, ekspresi Eric Kin berubah sedikit. Mati. Toby Kyu menunjukkan ekspresi dingin. Saat rantai hitam melilit Eric Kin, bilah tajam dan hantu itu bergegas maju pada saat yang sama, menyerang bolak-balik. Energi hitam dalam jumlah besar menghantam tubuh Eric Kin dan kabut hitam menyembur ke langit. Kekosongan bergetar sedikit dan suaranya bahkan lebih memekakkan telinga. Melihat bahwa 3 ilmu sihir Toby Kyu bekerja sama dengan terampil, sepertinya semuanya telah benar-benar mengenai Eric Kin. Jangan-jangan sudah berakhir. Norman yang mau tidak mau bertanya. Apakah pria bermarga Cheng ini terlalu lemah atau apakah Derian yang terlalu kuat? Melihat Eric Kin tampak tidak berdaya untuk melawan, beberapa orang merasa sedikit rumit. Beberapa orang ini tidak ingin mati dan juga tidak ingin menjadi budak Derian Yan. Yang ingin mereka lihat adalah Derian Yan dan Eric Kin sama-sama terluka, lalu mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Jika Eric Kin dibunuh dengan mudah oleh Derian Yan, mereka akan sangat kecewa. Rupanya benar, aku tidak perlu serius berurusan denganmu. Kesenjangan antara kau dan aku sekarang terlalu besar. Melihat asap berangsur-angsur menghilang, mulut Toby Kyu berkedut karena jijik. Namun ketika langit benar-benar kembali tenang, senyum Toby Kyu menghilang. Karena dalam energi hitam, tubuh Eric Kin berangsur-angsur terungkap. Kedua ilmu sihirnya jelas mengenai Eric Kin secara akurat, tetapi Eric Kin sama sekali tidak terluka. Selain itu, pada saat ini, Eric Kin memiliki cahaya keemasan samar yang melonjak di tubuh Taois,
seperti tubuh yang tidak dapat dihancurkan yang telah dimurnikan menjadi emas, seolah-olah tidak ada ilmu sihir yang bisa meninggalkan jejak di atasnya. Tidak terluka sama sekali. Melihat Erikin tidak terluka, Norman Yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Dia jelas-jelas terkena ilmu sihir Tobikyu, tetapi Erikin tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatanmu hanya segitu saja dengan tidak menggunakan jurus penelan iblis. Erikin melontarkan beberapa kata dengan ringan dan menepuk debu yang tidak ada di tubuhnya. Bahkan tanpa aku perlu menggunakan teknik ini, aku tetap bisa membunuhmu. Mata Tobikyu menunjukkan kemarahan, dia berteriak sedikit dan membuat kabut hitam lagi. Kali ini, pedang yang lebih tajam mengembun dan bergegas menuju Erikin. Sedangkan Erikin, kali ini dia tidak menghindar, melainkan langsung menghadapinya. Di dalam tubuh, 45 lubang ilahi berkedip terus-menerus dan Erikin mengaktifkan tubuh Raja Qin. Bilah tajam yang ditakuti ini rapuh seperti mainan di tangan Erikin. Dengan satu pukulan, ratusan bilah tajam hancur dan berubah menjadi residu. Sosok Erikin berkedip lagi dan menghilang ke dalam bilah tajam. Tapi kali ini, ekspresi Tobikyu berubah karena dia gagal mengetahui lokasi Erikin setelah dia menghilang. Tuan, di sebelah kananmu. Bayi iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengingatkan. Tobikyu dengan cepat melihat ke kanan, kemudian melihat kepalan emas, yang semakin membesar di pupil matanya. Tobikyu hanya sempat memadatkan energi hitam menjadi perisai di depannya sebelum kepalan tangan itu jatuh. Merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir ke seluruh tubuh, perisai energi hitam Tobikyu langsung hancur, kemudian energi hitam membungkus Tobikyu kembali. Tuan, di atas sana, kata bayi iblis itu lagi. Ekspresi Tobikyu terlihat jelek dan ada 3 perisai di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan, sosok Erikin muncul di atasnya dan dia memukulnya lagi. Tubuh Tobikyu mendarat dengan kokoh di atas panggung pertandingan dan dia baru saja bangun. Tuan ada di belakangmu kali ini. Tobikyu mengutuk secara diam-diam dan energi hitam memadat menjadi jam besar. Dengan raungan yang memekakkan telinga, energi hitam menghilang seketika dan Tobikyu merasa seluruh tubuhnya tertiup angin. Kekuatan tubuh Taois Erikin ini sangat mengerikan sehingga bisa menghancurkan energi hitam aku dengan satu pukulan. Sambil menggertakkan giginya, Tobikyu melambaikan jarinya lagi dan lagi. Energi hitam di luar tubuh berubah menjadi serangkaian cakar iblis yang menonjol keluar dan dengan kuat ditancapkan ke dalam Blue Stone. Cakar iblis ini menarik tanda yang dalam dan panjang di tanah. Di bawah perlawanan dari banyak cakar tajam, Tobikyu nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Dia bangkit untuk melihat lagi, hanya untuk menemukan bahwa sosok Erikin telah menghilang lagi. Tuan, kali ini di sebelah kiri. Bayi iblis itu berteriak lagi. Tobikyu mendengus dingin, tangan besar yang menutupi langit turun dari langit dan langsung menepuk posisi yang dikatakan bayi ajaib itu. Begitu Erikin muncul, dia langsung dirobohkan oleh telapak tangan raksasa itu. Tapi kali ini, ekspresi bayi iblis itu berubah. Tidak, Tuan, ini palsu, yang benar itu di sebelah kanan. Melihat sosok yang disebut Erikin berubah menjadi banyak serangga yang bertebaran, Tobikyu pun punya firasat buruk. Ketika dia menoleh untuk melihat ke kanan, nyala api di langit mengganggu kabut hitam di luar tubuhnya dan beberapa naga api emas besar berlari keluar dari lautan api. Saat menebak arah yang salah untuk pertama kalinya dan ketika berbalik lagi, sudah terlambat. 22 naga api menghantam kabut hitam Tobikyu.
Naga api yang ganas menghancurkannya dan membuatnya mundur sepenuhnya. Tobikyu meraung dan energi hitam mengelilingi seluruh tubuhnya, terus membombardir naga api. Tapi naga api ini tidak takut mati. Ketika satu ekor mati, yang lain pun langsung maju ke arah Tobikyu. Bahkan, naga api menjatuhkan Tobikyu dari jangkauan panggung pertandingan dan menukik ke bawah, menekannya ke tanah. Ekspresi Tobikyu menjadi sangat jelek. Bersambung.